Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Novitasari, mahasiswa Universitas Patimura, Maluku, Ambon. Di sini saya akan menampilkan layanan bimbingan kelompok dengan tema etika berkomunikasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, selalu menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Ibu pimpin doa, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Setelah kita melakukan berdoa, sudah pembukaan, sekarang kita sebelum memulai kegiatan ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin masing-masing di antara kalian sudah saling mengenal, betul? Betul. Cuman mungkin kalian nggak mengenal nama lengkapnya. Nah, di sini supaya kalian tidak tegang, kemudian kalian bisa lebih semangat lagi, Ibu ingin melakukan sebuah permainan sambil melakukan perkenalan. Jadi nanti kalian menyebutkan nama lengkap kalian masing-masing, kemudian disambung dengan hobi kalian. Sepakat? Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya, di mana nanti kita akan membahas permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan, ada baiknya kita kenalan dulu. Jadi, masing-masing di antara kalian nanti memperkenalkan diri. Nah, mulai dari ujung nanti bisa memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian menyebutkan hobi. Nah, kemudian di sampingnya menyebutkan nama lengkap dan hobi, kemudian menyebutkan nama lengkap di sampingnya dan hobinya apa. Begitu. Kemudian yang ini menyebutkan nama lengkap, hobi, nama lengkap ini hobi, nama lengkap ini hobi. Begitu. Dan seterusnya sampai ujung. Sepakat? Konsen nggak? Konsen nggak kira-kira? Konsen ya? Oke deh. Kita coba ya. Nama lengkap saya Ibu Stika Rangga Renata, hobi saya nonton film. Oke, silakan duduk. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Radityo Bima Ramanda, hobi saya bermain alat musik, dan teman saya yang di samping Ibu Stika Rangga Renata, hobinya menonton film. Oke, aplaus buat kita semua. Luar biasa sekali ya. Jadi pada pagi hari ini kalian luar biasa, Ibu aplaus banget karena konsentrasi kalian luar biasa. Kalian bisa menyebutkan nama masing-masing, kemudian hobi masing-masing. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tentang bimbingan kelompok. Kemudian bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian kalian bisa, yang paling penting adalah bisa membahas permasalahan yang kalian alami. Kemudian nanti bisa men-sharing, kemudian nanti bisa terselesaikan masalah yang kalian alami. Begitu ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas yang harus kita sepakati ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Sekarang Ibu tanya dulu. Kalian tahu ini apa? Kertas. Oke. Kalau misalkan kertas ini Ibu remas, ya, kalau misalkan kertas ini Ibu remas, kemudian Ibu buka, kira-kira apa yang terjadi, Halimah? Oke. Terus apa lagi kira-kira? Kusut. Oke. Kusut ya, jadi nggak ingat lagi. Oke, ibarat kertas ini ya. Jadi yang pertama asas di dalam bimbingan kelompok kita adalah asas kerahasiaan. Di mana ketika kita sudah memberikan kepercayaan terhadap seseorang, kemudian kita mengingkari, artinya kita tidak menjaga kepercayaan itu, otomatis tidak sempurna lagi pandangan orang terhadap diri kita. Itulah asas kerahasiaan. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga asas kerahasiaan. Artinya ketika kita membahas permasalahan yang akan kita bahas nanti, kita harus bisa saling menjaga rahasia. Sepakat? Jadi apa yang kita bahas nanti hanya kelompok kita yang tahu. Sepakat ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Di mana ketika kita sudah percaya, kita harus terbuka. Jadi di kelompok ini nggak usah malu-malu, kita harus saling terbuka, nggak usah malu-malu lagi ya. Jadi apa yang menjadi permasalahan kita bisa kalian buka. Itu
asas yang kedua. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kesukarelaan, di mana kalian itu mengutarakan permasalahan itu atas kesukarelaan kalian. Jadi tidak ada paksaan bahwa kalian itu datang ke sini, berkumpul di sini ingin menyelesaikan permasalahan yang kalian alami, ya. Kemudian yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita harus selalu menjaga norma-norma atau aturan-aturan adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ya? Oke, itu terkait dengan asas-asas. Kemudian Ibu akan menjelaskan tugas kita masing-masing. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK menjadi ketua atau pemimpin kelompok. Kemudian kalian sebagai anggota kelompok. Fungsi dari pemimpin kelompok adalah nantinya memandu jalannya kegiatan kelompok. Kemudian untuk anggota kelompok nanti masing-masing di antara kalian bisa saling mengutarakan permasalahan, kemudian bisa saling sharing, bisa saling mengungkapkan pendapat, begitu ya? Oke, paham ya? Oke, sebelum lanjut lagi, Ibu akan membuat kesepakatan. Kesepakatan kita sepakat dulu deh, waktu kita kira-kira 45 menit cukup? Cukup ya. Jadi kita buat kesepakatan nanti kita sampai 45 menit ke depan kita bahas permasalahan yang kita akan entaskan bersama-sama. Kemudian kita buat kesepakatan terkait dengan kegiatan nanti. Aturan-aturan yang harus kita sepakati yang pertama, pada saat kegiatan bimbingan tidak diperkenankan untuk saling ngobrol sendiri-sendiri ya. Oke. Kemudian yang kedua, ketika ada teman yang sedang berbicara, kalian harus bisa menyimak. Oke. Kemudian yang ketiga, nanti kalian harus aktif memberikan pendapat atau tanggapan ya berkaitan dengan ide atau gagasan kalian. Sepakat? Sepakat. Oke, untuk lebih lanjutnya sudah jelas terkait dengan peran, fungsi, kemudian kegiatan apa sih yang akan kita lakukan, sudah jelas? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah ya? Oke, kalau memang sudah siap, kita sudah masuk ke kegiatan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok terkait dengan topik penugasan. Topik yang akan kita bahas adalah etika dalam berkomunikasi ya. Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk membahas permasalahan etika dalam berkomunikasi. Ibu yakin masing-masing di antara kalian memiliki permasalahan yang sama ya atau tidak? Ya. Sedikit Ibu jelaskan terkait dengan apa sih etika berkomunikasi. Jadi etika berkomunikasi itu adalah sopan santun ketika kita berbicara dengan seseorang ya. Kita harus melihat situasi dan kondisinya. Kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus berbicara dengan sopan. Kemudian kalau misalkan kita berbicara dengan teman sejawat, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan. Dan ketika bercanda itu juga kita harus tahu bahasa. Sepakat? Sepakat. Oke, kemudian dilihat juga dari situasinya. Kalau misalkan kita berbicara dengan keadaan dalam formal itu maksudnya di dalam sekolah ya. Kita harus tahu bagaimana sih adab ketika berbicara dengan sopan. Kemudian yang kedua, ketika berbicara dengan non formal, misalkan ketika di rumah ya dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, itu kita harus tahu adab-adab ketika berbicara. Begitu ya. Kemudian tujuan dibentuknya kelompok, nanti masing-masing di antara kalian bisa mengutarakan permasalahan yang kalian alami masing-masing. Ya, paham ya? Itu sedikit tentang etika berkomunikasi. Oke, sekarang Ibu minta boleh masing-masing di antara kalian mengutarakan permasalahan yang kalian alami terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Bisa dimulai dari siapa? Boleh angkat tangan, kemudian sebutkan nama, mengutarakan dulu, boleh? Silakan. Iya. Itu kalau misalnya ngomong sama temen lah, kalau ngomong sama temen pasti kayak suka ngegas gitu Bu, soalnya nada bicaranya sesuai logat yang di rumah kan nggak ngabu semua gitu. Oke, tadi permasalahannya nadanya keras ya, nadanya keras karena sesuai logat kebiasaan. Ada lagi? Boleh? Siapa? Yang laki-laki deh. Ayo. Ya, oke, satu-satu duluan. Iya, kan karena di rumah itu memakai bahasa Jawa, jadi kalau ngomong sama guru susah, kadang susah. Pasti ada Jawanya. Oke. Jawa, Logatnya ya. iya logatnya logat Jawa, nggak bisa
nggak bisa Indonesia sepenuhnya gitu. Oke, kalau ini? Iya. Nah, nama saya Raditya Bima Armanda. Saya biasanya kalau bicara sama teman sejawat jadi bicaranya lancar gitu. Cuman ya kalau sama orang yang lebih tua kenapa sering gugup. Ya gugup. Mau pilih kata itu susah. Oke. Semua ada lagi? Boleh. Saya udah mau berani, saya itu kan itu orangnya emosian gitu ya. Ada pikirannya tinggi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi apalagi kalau ada presentasi di kelas sama guru gitu. Kalau ada yang nanya terus dia tuh nolak gitu bu, kan lebih nolak. Bahkan sama guru juga kan kadang-kadang dia tinggi terus nolak gitu bu. Nyanyi tinggi ya. Oke. Terus ada lagi gimana? Gimana pembahasannya? Masalahnya tuh kalau lagi di rumah dulu kayak lagi ngobrol sama orang yang gitu tuh nadanya tuh suka tinggi gitu bu, nggak kontrol gitu. Jadi kalau berbicara dengan orang itu nadanya tinggi ya, Iya. susah dikontrol ya. Oke. Tadi ya beberapa sudah mengungkapkan permasalahan-permasalahan masing-masing. Tadi ada yang bilang katanya saya itu berbicara dengan nada tinggi karena logat saya, karena saya orang Lampung begitu ya. Kemudian ada juga saya berbicaranya tuh kayak kelihatan nyolok loh bu. Jadi kalau ada orang yang berbicara keras dari saya tuh saya ikut lebih keras lagi gitu ya kurang lebihnya. Kemudian tadi ada Jawa ya. Jadi kayak kalau ngomong tuh kayak ada kebawa Jawa-Jawanya gitu kan. Jadi kayak apa sih agak tinggi juga nadanya, ada juga ya. Ketika berbicara nadanya tinggi. Nah itu. Jadi ketika etika berkomunikasi itu kalian apa ya? Kadang-kadang susah mengontrol untuk berbicara. Ketika berbicara itu kayak nadanya tuh tinggi gitu kan. Nah menurut Halimah gimana nih? Kira-kira kalau misalkan kita terbiasa dengan nada tinggi itu kira-kira dampaknya apa sih untuk kita ketika kita berkomunikasi, terlebih ketika dengan guru ya gitu. Kira-kira gimana? Aku lihat dari temanku yang berkomunikasi sama aku sendiri ya, Ya. aku nggak bisa nggak suka sih. Jadi dampaknya mungkin untuk aku nggak mau terus bicara sama dia. Karena Jadi kayak kayak gimana udah nggak suka nyolot gitu ya. segala macam Oke. gitu. Terus ada lagi nggak? Ya dampaknya kira-kira apa? Misalnya siswa itu berbicara dengan nada tinggi sama Ya. itu tuh nanggung siswa itu nggak baik. Kayak kadang guru juga ngerasa kadang sakit hati karena dia nggak sopan. Ada lagi? Satu lagi deh. Iya boleh. Ini yang berbanyak sih terjadinya perselisihan bu. Oke. Karena kan kalau nadanya A tinggi terus B juga tinggi, ini bakalan adu mulut ntar. Berarti ya bakal jadi perselisihan. Jadi beberapa dampak ya, dampak-dampak dari ketika kita tidak bisa memiliki attitude atau sopan santun ketika berkomunikasi itu ternyata banyak dampaknya. Terlebih ketika kita ada di sekolah ya dengan guru, kemudian dengan mungkin wali kelas, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian dengan mungkin teman sejawat gitu ya. Oke, ibu punya video yang harus kalian tonton. Nanti setelah kita menonton kita bisa menyimpulkan kira-kira apa sih etika berkomunikasi itu. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai sopan santun. Yuk disimak. Sebenarnya sopan santun itu apa sih? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang dia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Sopan santun wajib dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh sikap sopan santun di rumah yaitu tidak boleh berkata kasar dan memerintahkan orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita wajib untuk menghormati dan mematuhi nasihat dari orang tua. Dalam lingkungan sekolah, kita wajib memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, serta menghormati dan mematuhi perintah guru. Dan yang terakhir yaitu sikap sopan santun dalam lingkungan masyarakat. Kita wajib untuk ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, menghargai dan menghormati semua warga, serta tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma.
Jika kita berada di suatu tempat, ada baiknya saling sapa bila bertemu orang yang kita kenal dan mengucapkan kata permisi saat jalan di depan orang lain. Nah, di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk sekolah dari rumah atau school from home. Dengan adanya sekolah dari rumah, maka kita tentu saja akan menghubungi guru menggunakan pesan singkat. Mengirim pesan kepada guru tentu ada etikanya loh. Yang pertama, perhatikan waktu, jangan terlalu malam ataupun terlalu pagi. Yang kedua, jangan pernah lupa menuliskan salam, permohonan maaf mengganggu, dan identitas diri, karena guru belum tentu menyimpan nomor kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih ya. Adapun manfaat dari sikap sopan santun yaitu dihargai dan disenangi banyak orang, mendapat kepercayaan dari orang lain, membentuk rasa persaudaraan, menjaga hubungan baik dengan orang sekitar, dan menghindari perselisihan dengan orang lain. Nah, selain itu, dalam melakukan suatu kegiatan, kita wajib mengingat konsep 3 magic words, yaitu katakan tolong jika meminta bantuan, katakan maaf jika kita melakukan kesalahan, dan katakan terima kasih apabila kita menerima bantuan dari orang lain. Salah satu kutipan dari Raden Ajeng Kartini yaitu, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Sekian video penjelasan mengenai sopan santun. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, itu tadi video terkait dengan etika dalam berkomunikasi. Nah, ibu minta pendapat kalian. Apa sih apa yang kalian dapat dari apa yang kalian tonton tadi? Ayo, siapa yang bisa? Boleh? Ya. Harus ada kata tolong, maaf dan terima kasih. Terus dalam di rumah kayak nggak boleh marah-marah sama orang tua atau minta. Terus kalau di lingkungan masyarakat kita harus kayak ikut serta dalam gotong royong. Terus kalau di sekolah itu kayak dengerin guru itu lagi ngajar. Terus kalau lagi ketemu orang kita harus saling menyapa. Saya kesimpulan yang diambil dari video yang sudah kita tonton. Ada lagi boleh? Siapa yang mau mengatakan dari yang laki-laki nih? Apa? Ya, boleh. Menyambung kata dari Ibu Nawati tadi kan di video ada magic words, itu indah banget menurutku karena di dalam magic words itu ada tolong, maaf, sama terima kasih. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, kita mengucapkan yang pertama itu tolong, itu orang lain udah rasanya seneng banget gitu minta tolong. Terus yang kedua, kalau nggak sengaja minta maaf, itu meminimalisir terjadinya perselisihan tadi. Terus yang ketiga itu terima kasih, ketika kita minta bantuan tolong harus diakhiri dengan terima kasih. Itu sudah sikap, contoh sikap yang menghargai. Ada lagi? Boleh, satu lagi deh. Dari yang sebelah sini. Ayo, siapa? Ya. Itu tadi sangat dimana kita memang harus mengamaskan kita ya Bu, orang jadi dari lihat video ini hal itu tuh bisa tahu sekali ya memang kalau minta tolong dari orang kadang cuma udah saya belum itu jadi sekarang pentingnya tolong maaf terima kasih itu sampai dimana. Jadi ternyata ketika kita menerapkan kata tolong, kemudian ucapan apa lagi? Maaf dan terima kasih itu sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita butuh bantuan, sekecil apapun itu kita harus terbiasa untuk minta tolong. Kemudian kalau misalkan kita berbicara mungkin sedikit menyinggung atau salah dalam berbicara, itu biasakan untuk meminta maaf. Kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Jadi luar biasa ya, ketika kita mengucap terima kasih terhadap seseorang itu luar biasa loh manfaatnya, efeknya itu dampaknya luar biasa. Dengan kita mengucap terima kasih, seseorang itu merasa lebih dihargai, gitu ya. Oke, dari video yang sudah kalian tonton, sudah kalian simak terkait dengan etika, kemudian juga ada kata-kata yang tadi menurut siapa? Radityo menyentuh banget gitu ya terkait dengan 3 hal tadi itu. Nah, ibu pengen tahu kira-kira seberapa penting sih ketika kalian bisa menerapkan etika dalam berkomunikasi.
Kira-kira seberapa penting? Boleh dari ujung. Etika berkomunikasi itu penting ya Bu ya. Kita ngomong sama lawan jenis, sama teman itu harus punya etika, harus punya sopan santun. Kita ngomong sama teman itu harus apa ya? Harus sopan gitu. Oke, boleh. Kalau menurut aku sendiri sih ya penting banget sih Bu. Kalau misalkan kita hidup di lingkungan masyarakat kayak gini, lingkungan sekolah harus budaya IPS banget, apalagi tadi itu kayak top 3 major course ya, emang kayak penting banget gitu. Jadi luar biasa sangat penting ya ketika kita berkomunikasi, memiliki sikap etika berkomunikasi. Boleh selanjutnya. Sopan santun dalam berbicara itu sangat sangat penting. Soalnya saya sendiri yang sering ngalamin, saya sering ribut sama temen cuma gara-gara nada bicara saya yang tinggi. Oke. Berkali-kali saya ribut. Gara-gara nadanya ya, karena Jadi nadanya memang benar-benar penting sopan santun dalam berbicara itu nomor 1. Oke ya tadi. Ini ketika sopan santun dalam kehidupan itu emang penting banget. Kayak misalnya kita kayak tadi itu maaf, kalau kita nggak minta maaf sama orang terus orang itu sakit hati, itu bakal keterusan gitu. Jadi kayak apa, minta maaf itu emang penting banget. kata maaf itu sangat-sangat penting ya. Oke, boleh lanjut. Itu Seberapa penting etika sih? berkomunikasi Iya. itu sangat penting karena kita nanti hidup di lingkungan masyarakat. Kita nanti hidup itu sangat penting karena kita nanti hidup di lingkungan masyarakat dan akan berkeluarga. Iya. Jadi sangat penting ya. Iya, sangat penting. Oke, lanjut. Jadi Tadi udah ya? Oh boleh, tapi boleh lagi. Boleh. nggak boleh. Oh ya udah. Oke, Kalau menurut saya tuh etika berkomunikasi itu sangat penting Bu. Karena kayak etika kita itu tuh yang nunjukin sikap kita itu gimana, kayak yang tadi diikutin di video kalau katanya kalau sebenarnya yang menghancurkan kita tuh ya sikap kita ke orang lain itu gimana. Jadi yang menghancurkan diri kita itu sebenarnya sikap kita sendiri ya. Oke. Jadi tadi beberapa ya terkait dengan pengertian, kemudian dampaknya apa, kemudian apa sih yang harus kita terapkan di dalam etika berkomunikasi, ya. Tadi luar biasa banyak ya terkait dengan pentingnya etika berkomunikasi. Jadi ketika kita memiliki etika, sopan santun dalam berkomunikasi, yang pertama tadi kita itu lebih dihargai oleh orang, ya. Kemudian orang juga menilai diri kita itu positif gitu. Kemudian tadi ya seperti diutarakan oleh si Nurma tadi, ngerasa banget efeknya karena dia merasa bahwa ketika berkomunikasi itu ada tinggi, kayak orang-orang tuh kayak gak suka gitu ya, padahal memang ya begitu kebiasaannya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa sangat-sangat penting memiliki etika berkomunikasi. Nah dari hal ini Ibu minta kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Boleh deh 2-3 siswa mengutarakan kesimpulan apa? Boleh. Nah, Jadi dari awal itu sampai akhir sampai saat ini dari mana ada kesimpulan kayak mungkin kita harus memperbaiki sikap kita dan etika kita dalam di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, karena nanti kalau sikap dan etika kita baik itu efeknya nggak cuma buat diri kita sendiri tapi juga buat masyarakat. oke, luar biasa. Applause dulu buat kemudian ada lagi? Boleh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut saya tuh ya kedepannya kita harus memperbaiki cara berkomunikasi kita orang lain karena emang benar-benar berdampak banget. Oke, jadi kita harus memperbaiki ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Boleh sini. Ya. Kesimpulannya, misalnya kita sikapnya rada kurang ya, setelah kita melakukan ini kita harus meningkatkan sikap itu tadi, harus meningkatkan agar kehidupan kita itu kayak positif gitu, nggak ada orang yang benci sama kita, terus guru itu juga suka sama kita, mandang kita itu baik karena dari sikap kita itu tadi yang
Intinya kita harus memperbaiki sikap sopan santun terutama dalam berbicara. Ya, sepakat ya? Oke. Tadi sudah beberapa kesimpulan yang sudah ditarik, kemudian Ibu menyimpulkan bahwa ternyata sangat-sangat luar biasa dan sangat penting ketika kita bisa menerapkan etika di dalam berkomunikasi. Tadi ketika kita memiliki sikap komunikasi yang baik, kita lebih dihargai, kemudian kita harus bisa merubah. Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan guru? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan orang tua? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan teman sejawat, ya? Dan tidak lupa lagi kita harus menerapkan 3 tadi itu ya. Yang pertama, ketika kita butuh bantuan kita minta tolong. Kemudian jangan lupa meminta maaf, dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih. Ya, itu sepele tapi efeknya adalah luar biasa sekarang. Ya, oke. Tadi dari beberapa kesimpulan. Sekarang Ibu ingin menanyakan kira-kira rencana apa, rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan kegiatan ini. Ibu pengen tahu refleksi diri kalian. Kira-kira rencananya apa sih setelah mengikuti kegiatan ini? Apa yang harus kalian ubah, apa yang harus kalian perbaiki? Boleh diutarakan masing-masing, mulai dari Uju. Silakan, rencananya apa? Rencana saya kan itu kalau berbicara ke orang lain itu harus lebih berhati-hati karena tetap harus menjaga perasaan orang lain kalau dalam berbicara gitu. Ya, tadi? Kalau saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin buat menerapin 3 magic words tadi. Kalau meminta bantuan, namanya tolong. Kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Terus diakhiri dengan terima kasih. Boleh? Kalau saya akan berbagi sikap, saya lebih memperterangkan tadi 3 magic words itu tadi. Oke, ini rencananya apa? Sama sih, kalau aku juga akan menerapkan tadi. Maaf, tolong, sama terima kasih, terus sama tadi berbicara sama teman, itu harus lebih sopan ketimbang sama teman sopan, tapi sama orang tua itu juga harus lebih sopan lagi. Bagaimana? Kalau aku mungkin kayak sekarang mau nampakin kartu gitu, udah jadi kalau ketemu sama orang baru senyum gitu. Soalnya aku kan kalau sama orang kayak gitu aja Bu, jadi kayak harus apa ya, harus judes gitu. Sekarang kayak aku mau mulai ngapa gitu, kita ramah dan baik juga dinilai dari orang lain dari sikapnya. Pastinya bakal insya Allah merubah nada bicara Bu, terutama saya itu tadi, terutama ke orang tua sama guru harus lebih sopan lagi. Terus kalau sama temen ya mungkin pelan-pelan lah, ya, terutama ke guru dan orang tua. Jadi ya kalau aku sendiri sama kayak teman-teman yang lain, kayak nerapin 3 magic word tadi. Terus nada bicara aku juga mungkin akan kurangi lagi kalau misalkan aku merasa nadaku lebih tinggi, dan kurangin ngeyelnya sih Bu. Kalau aku ngomong orang selalu ngeyel, dan terus bakal nerapin 5S ke semua orang, kayak semua orang sama kayak Anu tadi, kalau ketemu orang salam, senyum, sopan santun itu harus Luar biasa ya rencana-rencana yang sudah kalian susun terkait dengan setelah mengikuti kegiatan ini apa sih yang harus kalian lakukan. Tadi kalian sudah punya planning, sudah punya rencana yang harus kalian lakukan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah mulai kapan kalian akan menerapkan ini semua? Boleh? Mulai kapan kira-kira? Terima? Mulai kapan? hari ini Bu, setelah hari acara ini kalau keluar nih dari pintu saya ketemu orang, saya senyum Bu. Bisa Bu. Jadi mulai setelah kegiatan ini kalian bisa menerapkan rencana yang kalian buat ya. 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 Ingat menerapkan 3 tadi. Yang pertama minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Kemudian kita harus menerapkan kebiasaan di sekolah kita. Ada 5S ya. Apa aja tuh? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke, lengkap ya. Ada salam, senyum, sopan, santun, dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya kita harus selalu ramah dengan orang, kita harus bersikap sopan, kita harus bisa menjaga tutur bahasa kita ya.
ya. Nah, tadi rencana sudah kalian buat sedemikian rupa, kemudian kalian pun berkomitmen untuk melakukan itu mulai dari setelah melakukan kegiatan ini. Sepakat semua ya? Sepakat. Oke. Setelah ini Ibu mempunyai lembar evaluasi, di mana evaluasi ini nanti kalian isi ya. Evaluasinya nanti kalian isi. Ini ada evaluasi proses ya. Nanti bisa kalian isi. Kemudian kalau sudah diisi, nanti bisa dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Oke. Sudah semua ya. Oke, itu ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian isi ya. Nanti bisa dikumpul kalau sudah terisi. Satu ya. Oke, cukup? Satu lagi ya. Oke, jadi di sini ada lembar kegiatan evaluasi yang harus kalian isi. Nanti di situ ada skor-skornya. Silakan kalian checklist terkait dengan hal apa yang sudah kalian lakukan ya. Kira-kira kalian memahami atau tidak, nanti kalian isi. Sudah paham semua terkait dengan isinya? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengisian evaluasi? Cukup ya? Nanti bisa kalian isi, kemudian kalau sudah nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Dikumpulkan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, kira-kira kita adakan pertemuan untuk selanjutnya. Kira-kira nanti kita bahas di grup WA ya. Jadi kan kita ada grup WA nih. Nanti kita bahas di sana terkait dengan tindak lanjut sambil Ibu memantau kalian rencana kalian sudah berjalan atau belum. Begitu paham ya? Paham. Oke. Sebelum ditutup, Ibu ingin menanyakan pesan dan kesan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kira-kira pesannya apa sih? Boleh beberapa perwakilan? Pesannya apa? Kalau pesan aku seneng banget kalau bisa dapat bimbingan kayak gini, kayak caranya bisa tahu lebih banget tentang cara sopan ke orang lain, kayak lebih ngerti cara ngomong ke orang lain. Oke, ada lagi kesannya? David? Alhamdulillah sih setelah nonton video tadi sama penjelasan dari Ibu jadi lebih tahu tata krama dalam bersosial, terus lebih insya Allah lebih tertata lagi lah perkataannya. Halimah, pesannya apa? Pesan kita semua. Pesan untuk kalian semua ya, tolong diterapin banget. Kita udah bimbingan kelompok kayak sekarang ini, tetap di luar, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, juga di masyarakat, ke teman, ke guru, ke orang tua, ke siapapun itu. Kalian harus jaga sikap, sopan santun, terus perilaku kalian juga harus baik, jangan yang aneh-aneh. Kita juga bukan bawa nama kita sendiri, tapi kita juga bawa nama keluarga, nama sekolah, gitu, dan sebagainya di lingkungan di luar sana. Oke, luar biasa ya pesannya. Satu lagi deh, pesannya apa buat kelompok kita? Ya. Jangan pernah takut buat berubah perilaku. Sudah diibu baik, lakuin aja. Oke, aplaus buat kita. Rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui terkait dengan rencana, terkait dengan aksi yang akan kalian lakukan nanti, kemudian pesan dan kesan sudah kalian ungkapkan. Ya, sejauh ini mengingat waktu kita tadi sudah membuat kesepakatan ya, kita 45 menit ya, nampaknya sudah hampir habis untuk kegiatan kita. Itu yang di kegiatan kita ya sudah kita lalui. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nanti akan kita bahas melalui grup WA ya. Kemudian berevaluasi nanti bisa dikumpul di akhir. Sudah cukup, mungkin itu saja kegiatan yang kita lakukan hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini ada baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk waktunya, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan selepas dari kegiatan ini nanti kita bisa menerapkan rencana yang sudah kita buat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum kita tutup nanti kita bisa bernyanyi sayonara ya. Sebelumnya Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berputar kita nyanyi sayonara. Sayonara sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara sampai berjumpa pulang.
tapi juga buat masyarakat. Oke, luar biasa. Aplaus dulu buat Halimah. Kemudian ada lagi. Boleh, kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut saya tuh ya kedepannya tetap harus memperbaiki cara berkomunikasi kayak kita ke orang lain karena emang benar-benar berdampak banget. Oke, jadi kita harus memperbaiki ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Boleh si Indi. Ya. Kesimpulannya, misalnya kita sikapnya rada kurang. Iya. Setelah kita melihat video ini, kita harus meningkatkan sikap itu tadi, harus meningkatkan agar kehidupan kita itu kayak positif gitu loh Bu. Nggak ada orang yang benci sama kita, terus guru itu juga suka sama kita, mandang kita itu baik karena dari sikap kita itu tadi yang udah berubah. Intinya kita harus memperbaiki sikap sopan santun terutama dalam berbicara ya, sepakat ya? Oke, tadi sudah beberapa kesimpulan yang sudah ditarik, kemudian Ibu menyimpulkan bahwa ternyata sangat-sangat luar biasa dan sangat penting ketika kita bisa menerapkan etika di dalam berkomunikasi. Tadi ketika kita memiliki sikap komunikasi yang baik, kita lebih dihargai, kemudian kita harus bisa merubah. Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan guru? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan orang tua? Bagaimana sih ketika kita berbicara dengan teman sejawat ya? Dan tidak lupa lagi kita harus menerapkan 3 tadi itu ya. Yang pertama ketika kita butuh bantuan kita minta tolong. Kemudian jangan lupa meminta maaf dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih ya. Itu sepele tapi efeknya adalah luar biasa sekali ya. Oke, tadi dari beberapa kesimpulan, sekarang Ibu ingin menanyakan kira-kira rencana apa, rencana tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan kegiatan ini. Ibu pengen tahu refleksi diri kalian kira-kira rencananya apa sih setelah mengikuti kegiatan ini. Apa yang harus kalian rubah, apa yang harus kalian perbaiki, boleh diutarakan masing-masing. Mulai dari ujung, silakan. Rencananya apa? Rencana saya akan kalau berbicara ke orang lain itu harus lebih hati-hati. Oke. Tetap harus menjaga perasaan orang lain kalau dalam berbicara. Ya, Radit? Kalau saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin buat nerapin 3 magic words tadi. Kalau minta bantuan, pertama ya tolong. Kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Terus diakhiri dengan terima kasih. Iya. Boleh? Kalau saya akan memperbaiki sikap, saya lebih menerapkan tadi 3 magic words itu tadi. Oke, Indi, Kalau aku rencananya juga, apa? Sama sih, kalau aku juga akan menerapkan 3 magic words ini tadi kayak maaf, tolong sama terima kasih, terus sama bedain berbicara sama teman, sama guru. Sama guru tuh harus lebih sopan ketimbang sama temen ya. Sama teman sopan, tapi sama orang tua itu juga harus lebih sopan lagi. Halimah? Kalau aku mungkin kayak sekarang mau nampakin sikapin ya Bu, tadi kan di video itu udah diliatin kalau ketemu sama orang harus senyum gitu. Soalnya aku kan kalau ketemu orang kayak itu aja Bu, jadi kayak judes harus gitu nyapa ya? harus Oke. judes gitu. Sekarang kayak aku mau mulai nyapa gitu biar kita ramah dan baik juga dinilai dari orang lain dari sikapnya. Oke. Lanjut, Nurma? Kalau aku sih pastinya bakal insya Allah merubah nada bicara Bu, terutama saya gitu tadi, terutama ke orang tua sama guru harus lebih sopan lagi, harus kalau sama temen ya mungkin pelan-pelan lah, yang terutama ke guru dan orang tua dulu. Oke. Lanjut? Ini ya, kalau aku sendiri sama kayak teman-teman yang lain kayak nerapin 3 magic words tadi. Iya. Nada bicara aku juga mungkin akan kurangi lagi kalau misalkan aku merasa nadaku lebih tinggi dan kurangin ngeyelnya sih Bu. Kalau aku kalau ngomong sama orang selalu ngeyel dan terus bakal nerapin 5S ke semua orang kayak semua orang sama kayak Halimah tadi. Iya. Kalau ketemu orang salam, senyum, sapa, sopan, santun itu Harus diterapkan ya. Terakhir? Kalau aku sama sih Bu, kayak nerapin 3 magic words tadi, terima kasih, terus sama orang tua tuh harus lebih sopan santun, terus sama guru juga harus lebih sopan. Oke, jadi luar biasa ya rencana-rencana yang sudah kalian susun terkait dengan setelah mengikuti kegiatan ini apa sih yang harus kalian lakukan. Tadi kalian sudah punya planning, sudah punya rencana yang harus kalian lakukan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah mulai kapan kalian akan menerapkan itu semua? Boleh? Mulai kapan kira-kira? Halimah? Kalau ingat
Mulai kapan? Hari ini Bu, setelah hari acara ini, kalau keluar nih dari pintu saya ketemu orang, saya senyum Bu. Oke. Jadi mulai setelah kegiatan ini kalian bisa menerapkan rencana yang kalian buat ya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya. Ingat menerapkan 3 tadi. Yang pertama minta tolong, minta maaf dan terima kasih. Kemudian kita harus menerapkan kebiasaan di sekolah kita. Ada 5S ya. Apa aja tuh? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke, lengkap ya. Ada salam, senyum, sopan, santun dan lain sebagainya ya. Pokoknya intinya kita harus selalu ramah dengan orang, kita harus bersikap sopan, kita harus bisa menjaga tutur bahasa kita ya. Nah, tadi rencana-rencana sudah kalian buat sedemikian rupa. Kemudian kalian pun berkomitmen untuk melakukan itu mulai dari setelah melakukan kegiatan ini. Sepakat semua ya? Sepakat. Oke, setelah ini Ibu mempunyai lembar evaluasi, di mana evaluasi ini nanti kalian isi ya. Evaluasinya nanti kalian isi. Ini ada evaluasi proses ya. Nanti bisa kalian isi. Kemudian kalau sudah diisi, nanti bisa dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Oke. Sudah semua ya? Oke, itu ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Kemudian ada satu lagi yang harus kalian isi ya. Nanti bisa dikumpul kalau sudah terisi. Kurang 1 ya. Oke, cukup? Satu lagi ya. Oke, jadi di sini ada lembar kegiatan evaluasi yang harus kalian isi. Nanti di situ ada skor-skornya. Silahkan kalian checklist terkait dengan hal apa yang sudah kalian lakukan ya. Kira-kira kalian memahami atau tidak. Nanti kalian isi. Sudah paham semua terkait dengan isinya? Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengisian evaluasi? Cukup ya. Nanti bisa kalian isi. Kemudian kalau sudah nanti bisa dikumpulkan lagi ya. Dikumpulkan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, kira-kira kita adakan pertemuan untuk selanjutnya. Kira-kira nanti kita bahas di grup WA ya. Jadi kan kita ada grup WA nih. Nanti kita bahas di sana terkait dengan tindak lanjut sambil Ibu memantau kalian rencana kalian sudah berjalan atau belum. Begitu paham ya? Paham. Oke. Sebelum ditutup, Ibu ingin menanyakan kesan dan pesan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kira-kira kesannya apa sih? Boleh beberapa perwakilan? Kesannya apa? Kalau kesan aku seneng banget kok bisa dapat bimbingan kayak gini, kayak caranya bisa tahu lebih banget tentang cara sopan ke orang lain, kayak lebih ngerti cara ngomong ke orang lain yang benar gimana. Oke, ada lagi kesannya? Radit? Alhamdulillah sih setelah nonton video tadi sama penjelasan dari Ibu jadi lebih tahu tata krama dalam bersosial, terus lebih insya Allah lebih tertata lagi lah perkataannya. Oke. Halimah, pesannya apa? Pesannya untuk kita semua. Pesan untuk kalian semua ya, tolong diterapin banget. Kita udah bimbingan kelompok kayak sekarang ini, ntar di luar, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, juga di masyarakat, ke teman, ke guru, ke orang tua, ke siapapun itu. Kalian harus jaga sikap, sopan santun, terus perilaku kalian juga harus baik, jangan yang aneh-aneh. Kita juga bukan bawa nama kita sendiri, tapi kita juga bawa nama keluarga, nama sekolah, dan sebagainya di lingkungan, di luar sana gitu. Oke, luar biasa ya pesannya. Satu lagi deh, pesannya apa buat kelompok kita? Ya. Jangan pernah takut buat merubah perilaku. Selagi itu baik, lakuin aja. Oke, aplaus buat kita. Ya. Jadi rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui terkait dengan rencana, terkait dengan aksi yang akan kalian lakukan nanti, kemudian pesan dan kesan sudah kalian ungkapkan. Ya, sejauh ini mengingat waktu kita tadi sudah membuat kesepakatan ya, kita 45 menit ya, nampaknya sudah hampir habis untuk kegiatan kita. Itu tadi rangkaian demi kegiatan kita ya, sudah kita lalui. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nanti akan kita bahas melalui grup WA ya. Kemudian lembar evaluasi nanti bisa dikumpul di akhir. Sudah cukup, mungkin itu saja kegiatan yang kita lakukan hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk waktunya, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan selepas dari kegiatan ini nanti kita bisa menerapkan rencana yang sudah kita buat ya. Ibu akhiri sampai di sini. Sebelum kita tutup, nanti kita bisa bernyanyi sayonara ya. Sebelumnya Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil berputar kita nyanyi sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Langsung keluar. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Terima kasih. Baik, itu tadi video bimbingan kelompok tentang etika berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.